Shalom, apa kabar adik-adik? Selamat hari Minggu. Adik-adik semua di rumah sehat-sehat ya? Siapa yang sudah siap di depan gadgetnya, atau di depan laptop, atau di depan TV untuk mengikuti ibadah IMPA online Minggu pagi hari ini? Siapa? Oke, sudah siap dengan kidung ceria dan Alkitabnya? Bagus. Sebelum ibadah, kita mau saat teduh dulu sebentar ya adik-adik. Selesai saat teduhnya. Nah, Kak Peggy mau tanya, adik-adik di sini siapa yang sudah lama tidak ketemu dengan teman-teman baik di sekolah, teman-teman di tempat kursus, bahkan teman-teman di IMPA nih, sudah jarang ketemu ya kita sekarang adik-adik. Ya karena kita sekarang semuanya aktivitas dari rumah, jadi kita jarang bertemu dengan teman-teman. Nah, adik-adik sedih gak kalau lama tidak ketemu dengan teman-teman? Sedih ya, rasanya sepi, gak ada temennya. Terus kangen ya pengen ketemu dengan teman-teman? Ya, tapi jadi gak usah khawatir. Ada satu sosok yang selalu menemani adik-adik dan juga selalu menjaga adik-adik dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik tahu siapa nama sosok itu? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menjadi teman kita maupun sahabat kita dan menjaga kita dimanapun kita berada. Nah, adik-adik kita angkat satu pujian yuk, sebagai menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sobat kita. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan juga pimpinan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 66. Mari puji Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari kakak-kakak tiap kelas. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak-kakak di tiap kelas kami masing-masing. Tuhan memberkati kami semua yang akan mendengarkan cerita. Juga Tuhan memberkati kakak-kakak yang akan bercerita. Untuk cerita di anak TK, Tuhan memberkati Kak Susan. Dan juga untuk cerita di anak kecil, Tuhan memberkati Kak Mona. Serta cerita di anak tanggung, Tuhan memberkati Kak Sance. Jadikan kami Tuhan, anak-anak yang bisa duduk dengan manis dan juga mendengarkan cerita kami firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik dan melakukan semua apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini sebelum Kamona bercerita, Kamona mau tanya dulu nih, siapa minggu kemarin yang mengikuti IMPA online? Ayo tunjuk tangan, siapa saja? Wah, ada Faye, ada Darren, ada Bennett, ada Kenneth, dan yang lainnya juga. Nah, minggu lalu itu siapa sih yang bercerita? Siapa, Faye? Iya benar, Kak Erwi. Nah, ceritanya tentang apa ya? Ada yang tahu adik-adik? Apa Kenneth? Darren? Ya, yang mengajarkan adik-adik supaya menjadikan Tuhan Yesus yang utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau hari ini Kamona ingin bercerita tentang
kisah Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Untuk itu, mari kita buka Alkitab dari Perjanjian Baru, kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Judul perikopnya yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi judul perikopnya apa? Ya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Adik-adik, siapa yang udah pernah naik gunung? Atau melihat gunung, bukit-bukit tinggi saat pergi jalan-jalan ke puncak? Oh iya, kan ada lagunya juga ya, naik-naik ke puncak gunung. Pasti adik-adik tahu dong lagunya. Nah, Kak Mona juga punya satu video yang menggambarkan suasana saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Untuk itu, mari kita simak yuk adik-adik bersama-sama. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke sebuah gunung yang tinggi sekali untuk berdoa. Tetapi adik-adik, para murid Tuhan Yesus itu malah tertidur. Dan ketika Tuhan Yesus sedang berdoa sendiri, tiba-tiba wajahnya berubah dan jubahnya pun menjadi putih berkilauan. Kemudian tampaklah Tuhan Yesus sedang berbicara dengan 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Ketika murid-murid itu terbangun, wah, mereka kaget dan sangat takjub melihat penampakan Tuhan Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Hingga Petrus pun berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Dan Petrus pun menawarkan
untuk bangun kemah buat Musa dan Elia juga. Sementara ia berkata demikian, tiba-tiba ada awan datang ke atas mereka. Maka murid-murid itu takut sekali. Dan tiba-tiba ada suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Setelah awannya hilang, Musa dan Elia juga hilang. Tinggallah Tuhan Yesus seorang diri. Adik-adik yang terkasih, kita baru saja menyaksikan video tersebut. Berarti dalam cerita hari ini ada berapa tokoh Alkitab adik-adik? Betul, ada 6. Yuk mari kita sebutkan satu persatu. Yesus, Musa, Elia, Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Pinter, berarti adik-adik mendengarkan dengan baik. Tadi kita sudah menyebutkan tokoh-tokoh Alkitab yang ada di cerita pada hari ini. Ada Musa dan Elia juga. Nah, siapa adik-adik kelas kecil yang tahu itu Musa? Musa itu adalah, ya benar, seorang pemimpin bangsa Israel yang melaluinya Tuhan memberikan hukum Taurat. Nah, kalau Elia adalah, betul sekali, Elia adalah seorang nabi besar yang tidak mengalami kematian dan sudah terangkat ke sorga lebih dulu. Adik-adik yang terkasih, perlu diingatkan juga bahwa Elia dan Musa sudah lebih dulu hidup dibandingkan Tuhan Yesus. Jadi, kehadiran Musa dan Elia di gunung tersebut bukan untuk kembali ke bumi, melainkan untuk mempertegas kemuliaan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan di kayu salib di Yerusalem. Nah, tapi ternyata adik-adik, Petrus tidak sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Yesus saat memberitahu mengenai penderitaan-penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami. Sehingga dia berpikir bahwa Elia dan Musa ingin kembali ke bumi. Maka ia menawarkan untuk bangun kemah buat Musa dan Elia. Itu bisa kita baca dan kita perhatikan di ayat 33 adik-adik. Nah, ayo siapa adik-adik kelas kecil yang pernah ketiduran saat berdoa? Ayo, tidak boleh seperti itu adik-adik. Jangan diulangi lagi ya adik-adik. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari juga ada contohnya. Saat adik-adik mengikuti IMPA online, harusnya itu mulai jam 9:30. Tapi karena online dan bisa diputar jam berapa saja, adik-adik menontonnya jam 12 siang, jam 3 sore. Itu tidak boleh adik-adik. Jangan diulangi lagi ya. Mulai minggu ini adik-adik harus tepat waktu mengikuti IMPA online. Mulai jam 9:30 pagi. Lalu contoh yang kedua yaitu saat mama papa menasihati adik-adik. Kan saat ini kondisinya penyebaran virus corona atau COVID-19 sedang merebak luas. Jadi saat orang tua menasihati adik-adik untuk tidak bermain keluar rumah dulu, itu adik-adik harus menuruti karena itu demi kebaikan adik-adik juga. Harus rajin cuci tangan juga, jaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Nah adik-adik, untuk adik-adik bisa menjadi anak yang mendengarkan kehendak Tuhan, adik-adik juga harus rajin membaca Alkitab, berdoa, dan rutin mengikuti IMPA online, mendengarkan dengan sungguh-sungguh cerita yang disampaikan oleh kakak-kakak layan.
Jadi, untuk sebagai bukti bahwa adik-adik dengar-dengaran dengan kakak-kakak layan, Kak Mona ingin memberi tugas ayat hafalan yang terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 33 yang berbunyi, "Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka." Nanti divideokan dan dikirim ke grup Parents Spell KTA atau ke nomor HP Kak Mona. Sekian cerita dari Kak Mona. Semoga adik-adik menjadi anak-anak yang mendengarkan. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak-kakak dari tiap kelas. Nah, kalau ada tugas atau PR harus dikerjakan ya adik-adik. Nanti dikumpulkan ke alamat atau ke kakak-kakak yang memberi tugas ya. Baik, kita sebentar lagi akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya, nanti persembahannya akan dibawakan oleh mama papa ke rekening gereja. Kita nyanyi sama-sama sambil memberikan persembahan ya adik-adik. Dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita akan mendoakan persembahan kita dan juga kita akan berdoa doa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan kepada kami semua. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak yang takut dan taat kepadamu. Dan juga kami boleh mempercayai bahwa Tuhan adalah satu-satunya pelindung kami. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, Tuhan memberkati persembahan kami. Juga untuk tangan-tangan yang mengolahnya di gereja kami, Tuhan memberkati.
Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden sampai pemerintahan yang paling rendah, berikan hikmat bijaksana dalam semua pemimpin-pemimpin yang berada di negara kami. Juga Tuhan mau memberkati tenaga-tenaga medis yang merawat dan membantu para pasien-pasien COVID yang sedang berlangsung saat ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, juga agar mereka dapat melewati semua pandemi ini dengan tidak kurang satu apapun, dan juga kesehatan dan kekuatan yang berasal pada Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Berkati para TNI dan Polri Tuhan dan dalam menjaga keamanan negara kami. Berkati orang tua kami dalam setiap kegiatan mereka. Berikan mereka hikmat, berkat, bijaksana dalam mereka membimbing dan membesarkan kami. Memberkati gereja kami, gereja GPB Kelapa Gading, beserta dari pimpinan dari yang tertinggi, KMJ, juga para presbiter, dan juga pelkat-pelkat yang ada, juga kiranya membeserta dengan kami semua, agar semua peribadatan yang dilakukan secara online dapat berjalan dengan baik. Memberkati kehidupan kami masing-masing, memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Akhirnya Tuhan, kami mau serahkan doa ini yang jauh dari sempurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Adik-adik, kita akan nyanyi lagu penutup. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria 268, Lilin Kecil Yang Kumiliki. Kalau yang belum tahu, ikut sama-sama nyanyi ya adik-adik ya. Lilin kecil yang kumiliki, hendaknya tetap bernyala, bercahaya dalam gelap, bercahaya selamanya. Lilin kecil yaitu iman bersinar di kegelapan, mengubah hati sendu, bercahaya selamanya. Yesus meminta kita juga baginya tetap bernyala, dengan iman yang benar bercahaya selamanya. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri IPA online kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup IPA kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati IPA online pada pagi hari ini dengan baik. Ajar kami Tuhan agar dapat menjalankan semua firman yang kami dapat pada pagi hari ini. Dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami, menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik, bapak, mama, oma, opa, dan semua. Dan juga kasih sukacita dari Tuhan Yesus kiranya selalu beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selesai sudah IPA online kita pada pagi hari ini. Jangan lupa dikumpulkan tugas-tugas yang diberikan. Sampai ketemu minggu-minggu selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu.